warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu dan pola aktivitasnya tetap dijaga. Oke, sebelumnya apakah kalian menyadari bahwa kita bernapas setiap hari tanpa berhenti? Dan apakah kalian mengetahui apa saja alat pernapasan pada manusia? Nah, anak-anak, kita setiap hari melakukan bernapas, menghirup udara, berbicara, dan mengeluarkan udara dari lingkungan di sekitar. Apa saja? Nitrogen, kemudian oksigen, kemudian karbon dioksida, dan uap air. Nah, dari udara tersebut dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi yang paling utama dibutuhkan adalah oksigen. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan adalah organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme melalui pernapasan dan respirasi. Pernapasan juga merupakan proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungan. Selain itu, respirasi juga merupakan proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi dan zat sisa karbon dioksida. Selanjutnya ada organ sistem pernapasan. Organ sistem pernapasan ini ada hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, pulma, dan alveolus. Yang pertama, ada hidung. Hidung merupakan alat terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung. Pada syaraf-syaraf penciuman, sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Adapun fungsi dari hidung ini yaitu menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan sebagai indera penciuman. Kemudian yang kedua ada faring. Faring merupakan daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup. Ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring, sehingga makanan yang masuk ke dalam esofagus. Nah, untuk yang ketiga ada laring, yang dimana laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang dihasilkan oleh suara. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan, terletak di depan esofagus. Trakea juga dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah kotoran yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Kalian bisa melihat gambar di samping. Selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini adalah alat pernapasan
yang terletak di dalam rongga dada, di kanan dan di kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru juga dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura termasuk suatu lapisan tipis yang melapisi paru-paru di dinding dada. Secara normal, terdapat sedikit cairan dalam rongga yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernapas. Selain itu, pleura di sebelah dalam disebut paru-paru pleura atau pleura visceralis, dan di sebelah luar disebut pleura rongga dada atau pleura parietalis. Kemudian, paru-paru terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, paru-paru kanan. Ada 3 lobus, 3 bronchiolus, dan 3 kelompok alveolus. Kemudian, yang kedua, paru-paru sebelah kiri. Terdapat 2 lobus, 2 bronchiolus, dan 2 kelompok alveolus. Selanjutnya ada bronkus dan bronchiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus sendiri bercabang ke arah kiri dan ke arah kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronchiolus. Nah, bronchiolus sendiri adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di bagian paru-paru. Untuk selanjutnya ada alveolus. Alveolus ini merupakan percabangan dari bronkus yang membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Jadi, alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis terdapat di ujung saluran udara bronchiolus. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping bagian dari alveolus dan letak-letaknya, bagian dari sistem pernapasan. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus juga merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. Selanjutnya, ada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi 2. Yang pertama, fase inspirasi, dan yang kedua, fase ekspirasi. Yang dimana fase inspirasi merupakan masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalamnya lebih rendah daripada di luar paru-paru. Adapun untuk fase ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalamnya lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Selanjutnya, pernapasan terjadi melalui 2 mekanisme. Yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk atau interkostalis. Nah, kemudian yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Kalian bisa lihat tabel di samping pernapasan bagian dada. Pada inspirasi, otot antar rusuk luar kontraksi. Rongga dada membesar dan udara masuk. Pada ekspirasi, otot antar rusuk dalam berkontraksi, rongga dada mengecil dan udara keluar. Kemudian, pada pernapasan perut, bagian inspirasi, diafragma kontraksi
dan mendatar. Rongga dada membesar dan udara masuk. Pada bagian ekspirasi, diafragma relaksasi dan mencembung atau menggembung. Rongga dada mengecil, udara keluar. Selanjutnya ada kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru ini terdiri dari yang pertama, udara tidal atau pernapasan, yaitu volume ketika inspirasi atau ekspirasi kurang lebih 500 ml. Kemudian yang kedua ada udara cadangan inspirasi komplementer, yaitu volume ketika inspirasi kembali setelah inspirasi kurang lebih 1500 ml. Selanjutnya, udara cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu volume ketika ekspirasi kembali setelah ekspirasi kurang lebih 1500 ml. Dan yang keempat, ada udara residu, yang dimana volume sisa selalu berada dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan, kurang lebih 1000 ml. Selanjutnya, yang kelima, kapasitas inspirasi, yaitu jumlah udara tidal dan cadangan inspirasi kurang lebih 2000 ml. Dan yang keenam, ada kapasitas residu fungsional, yaitu jumlah udara residu dan cadangan ekspirasi kurang lebih 2500 ml. Selanjutnya, kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat diekspirasikan setelah inspirasi sekuat-kuatnya kira-kira 3500 ml. Dan yang terakhir, ada kapasitas total, yaitu jumlah kapasitas vital ditambah udara residu, kira-kira 4000 ml. Untuk selanjutnya, ada frekuensi pernapasan, yang dimana frekuensi pernapasan ini mempengaruhi seseorang. Jadi, frekuensi pernapasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada jenis kelamin. Yang kedua, ada usia. Yang ketiga, ada tinggi badan. Yang keempat, ada posisi badan. Yang kelima, ada aktivitas. Yang keenam, ada suhu tubuh. Dan yang terakhir, ada kadar oksigen. Nah, untuk selanjutnya, ada mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Dari sisi tekanan, oksigen dan karbon dioksida dapat bertukar karena perbedaan tekanan. Pertukaran oksigen terjadi melalui mekanisme. Yang pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi. Selanjutnya, oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler anteri paru-paru. Karena tekanan parsial oksigen disertai alveolus lebih tinggi dibandingkan kapiler darah. Selanjutnya, oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin Hb menjadi oksihemoglobin HbO2. Adapun reaksi kesetimbangan yang terjadi pada proses pengikatan oksigen adalah Hb4 plus 4O2 menjadi 4HbO2. Selanjutnya, oksihemoglobin kemudian berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Untuk selanjutnya, ada pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme berikut. Yang pertama, respirasi pada mitokondria yang menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Kemudian karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena karena tekanan parsial karbon dioksida dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler vena. Kemudian karbon dioksida pada kapiler vena dibawa menuju alveolus dengan 3 cara. Yang pertama,
oleh plasma darah. Setidaknya 5% karbon dioksida larut dalam plasma, membentuk asam karbonat dengan bantuan enzim karbonat anhidrasa. CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. Dan untuk selanjutnya, akibatnya pH darah turun, namun dinetralkan oleh ion Na+ dan K+. Oleh hemoglobin, setidaknya 30% CO2 membentuk karbominohemoglobin, yang dimana reaksinya Hb plus CO2 menjadi HbCO2. Dengan pertukaran klorida, setidaknya 6,5% karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Reaksinya adalah CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3 dan H2CO3 ditambah H- menjadi HCO3- karena ada pelepasan. Dalam sel, H+ bersifat racun sehingga diikat oleh hemoglobin, sedangkan ion bikarbonat yang berada dalam sel darah merah kemudian keluar menuju plasma darah bertukar dengan ion Cl-. Karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru. Karbon dioksida keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Selanjutnya ada energi pernapasan. Yang pertama ada respirasi aerob. Dan di mana respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dengan mengoksidasi zat-zat makanan. Menurut reaksi, C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O plus ATP. Pada respirasi aerob, terdapat jumlah ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Sedangkan respirasi anaerob yaitu merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Pada respirasi anaerob, makanan tidak teroksidasi sempurna, membentuk asam laktat, dan jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Selanjutnya, ada gangguan sistem pernapasan. Yang pertama, ada peradangan. Peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk seperti merokok. Kemudian yang kedua ada afeksi, yaitu gangguan pengangkatan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Kemudian yang ketiga ada adenoid, yaitu kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. Dan masih banyak lainnya. Sekian pembelajaran kali ini Ibu Tutu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, kalian bisa tanyakan melalui forum Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.